Assalamualaikum. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan lihat dulu sekelilingnya apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, tolong diambil, dipungut, disimpan dulu, nanti kita buang setelah pembelajaran selesai. Tidak ada? Alhamdulillah, bersih ya, berarti yang piketnya itu bagus. Baik, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Fatul. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Fatul, terima kasih anak-anak semuanya. Sebelumnya kita lihat ya apakah ada teman kalian yang tidak hadir. Siapa? Ada yang tidak hadir? Tadi siapa yang Aldian ya? Aldian sama siapa? Diandra kenapa sakit? Sama Aldian kenapa? Izin. Oke. Ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, kita lihat di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran mengenai struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Sebelum ke struktur dan kebahasaan cerita pendek, kita lihat terlebih dahulu untuk video di samping ini ya, sebentar. Oke. Kita lihat bersama-sama dulu. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak jadi? Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dan muka? Ibu saya bilang sampah, Pak. Ini selalu kotor. Saya tak pernah perhatikan pada ibu saya. Satu tangan ada di jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dan muka. Kalau kamu sudah kotor, kamu harus selama ini saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya.
Bu, boleh lihat tangan Ibu? Kenapa kamu mau meramal? Bisa baca dari tangan, Bu. Ini kenapa? Ibu waktu bersihin bekas bambu besi, Ibu nggak lihat kaca luka aja. Kalau ini? Itu Ibu lagi nyangkut jalan, kamu telepon bilang bahwa kamu lulus tes yang pertama, ya bagus. Wah, Ibu senang banget. Kita lihat lagi ada kayu yang dalam peti pakai sapu Ibu. Jadi, Oke Pak. Ani, gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini Pak. Maksudnya? 2 tahun sepenjara. Kali itu saya dan saya 2 orang. Dan tidak bisa menjadi. Ahli hidup saya tidak hanya misalkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanan yang jalan bersama saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerahkan. Bagus jadi. Oke, jadi selamat datang di keluarga kami. Jadi diterima kerja. Mulai sekarang saya janji bos Ibu. Makasih. Ya, dari video yang tadi kita lihat bersama-sama bahwa sebelum Ibu melihat makna dari video tersebut, pertama, apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya? Pengertian cerpen dan unsur cerita pendek? Masih ya? Cerpen itu adalah, acungkan tangan. Ya, Dimas? Cerita yang dibuat dengan ringkas itu di bawah 10.000 kata. Cerita yang dibuat ringkas di bawah 10.000 kata. Ada lagi? Ya, Philip? Itu ceritanya sekali duduk. Ceritanya sekali duduk, bagus. Nah, sekarang kita akan melanjutkan atau materi yang akan kita lanjutkan mengenai struktur dan kebahasaannya. Sebelum itu, Ibu akan mengaitkan terlebih dahulu dari video yang kamu lihat bahwa tadi ada pengorbanan seorang ibu. Berarti sebuah keberhasilan bukan hanya dilihat dari akhirnya saja, tetapi ada pengorbanan-pengorbanan, usaha-usaha yang harus kalian lalui. Salah satunya kalian belajar di sini dengan berbagai macam mata pelajaran, materi itu adalah perjuangan kamu. Mungkin saja dengan kamu belajar cerita pendek ini, di sini ada salah satu orang yang hobinya menulis dan menjadi seorang penulis terkenal. Kan bisa saja ya. Dari mana? Dari kita belajar terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah itu coba kita lihat ada kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan. Yang akan Ibu sampaikan hari ini hanya 1 KD saja. Yang pertama adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Di sini yang indikator pencapaian kompetensinya yaitu Ibu ingin kalian dapat menelaah struktur baik itu dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, klimaks, dan
secara tepat ya, baik yang dibaca maupun yang didengar berdasarkan atau serta menganalisis kebahasaannya baik dari kebahasaan aspek sudut pandang, lalu uraian deskriptif dan juga majas dari cerita pendek yang dibaca ataupun yang didengar sama kalian. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Nah, ini kompetensi untuk materi selanjutnya ya. Untuk mengungkapkan pengalaman, berarti ini menulis, tapi nanti pertemuan selanjutnya. Nah, ini tujuannya. Kita lihat tujuannya. Ibu memberikan pembelajaran ini bukan hanya semata-mata diberikan, tapi ada tujuannya. Nah, ini tujuannya. Tujuannya itu adalah melalui pendekatan saintifik tepak dengan media Google Form, melalui model pembelajaran PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Dengan penuh tanggung jawab, peserta didik mampu satu, menelaah struktur cerita pendek ya yang tadi meliputi dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, klimaks dan juga resolusi. Lalu mampu menganalisis aspek kebahasaannya meliputi sudut pandang, uraian deskriptif, majas yang tepat ya. Jadi ini tujuan kenapa sih kita harus belajar struktur dan kebahasaan cerita pendek. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang mau bertanya? Ya, Dimas? Bu, kalau di teks cerpen ini ada nggak sih struktur dan unsur-unsur kebahasaannya seperti di teks-teks lainnya? Ya, Ibu tampung dulu pertanyaannya ya. Tadi pertanyaannya Dimas adalah, apa Dimas ulangi lagi? Teks cerpen ini ada nggak struktur dan unsur-unsur kebahasaannya? Teks cerpen ini apakah ada struktur dari kebahasaannya? Kita lihat ya. Kita lihat bersama-sama apakah di dalam sebuah teks cerita pendek ini memiliki struktur dan kebahasaannya. Nah, sebelum kita menjawab dari pertanyaannya Dimas, kita lihat alur pembelajaran hari ini ya. Ibu akan menginformasikan alur pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan melihat contoh teks. Berarti dari contoh ini kalian akan mengetahui jawaban dari pertanyaan Dimas. Apakah di dalam sebuah teks cerita pendek ini memiliki struktur dan kebahasaannya? Kita lihat ya. Yang kedua, nanti kita akan pembagian kelompok. Kelompok sudah biasa kita lakukan dengan satu kelompok maksimal 5 orang. Boleh kurang ya, tapi maksimal 5 orang. Lalu akan diberikan LKPD. Setelah itu nanti diskusi, kalian ada diskusi. Lalu presentasi dan evaluasi. Nah, sekarang sebelum kita menjawab pertanyaan dari Dimas, nah kita lihat dulu ya. Ini adalah teks cerita pendek. Ibu jelaskan sedikit. Teks cerita pendek ini merupakan cerita naratif yang mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Sedangkan cerita pendek ini juga memiliki struktur dan kebahasaannya. Untuk strukturnya, ini ada 5, ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Nanti kita lihat apakah di teks cerita pendek ini apakah ada strukturnya, kita lihat ya. Lalu ini penjelasannya bahwa orientasi itu adalah penentu peristiwa yang menciptakan gambaran visual latar dan waktu kisah, atau di situ dalam paragraf tersebut pengenalan karakter dan arahan menuju komplikasi. Sedangkan untuk rangkaian peristiwa itu merupakan kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Jadi ada sedikit-sedikit permasalahan yang sudah muncul. Dan komplikasi itu merupakan cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter, atau tokoh utama mengarah ke solusi. Jadi sudah bukan solusi ya, ada klimaksnya, setelah klimaks baru ada solusinya. Nah, ini klimaks itu adalah puncaknya masalah, dan solusi itu adalah masalah atau tantangan dicapai berhasil, bagaimana pengarah mengakhiri. Jadi akhir ceritanya seperti apa? Biasanya di dalam resolusi ada hikmah atau amanat yang tersampaikan. Sedangkan unsur kebahasaannya itu ada sudut pandang, ada uraian deskriptif, dan juga penggunaan majas. Kita lihat. Dalam sudut pandang itu ada 2 ya, ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Yang pertama itu adalah aku. Jadi ini kata kuncinya ya, menggunakan kata aku, saya, dan kami. Sedangkan sudut pandang orang ketiga itu adalah dia, mereka, atau menyebutkan nama. Ya, jadi kalau dalam sebuah cerita ada nama, berarti
penulis itu menceritakan orang ketiga. Kalau aku, saya, itu berarti menceritakan orang pertama. Sedangkan uraian deskriptif itu adalah kalimat yang menyajikan ciri-ciri dari sebuah objek. Jadi objeknya baik itu dilihat dari fisiknya maupun dari karakternya itu sendiri. Bisa dipahami ya? Sedangkan majas ini kita sudah belajar waktu kelas 7. Jadi Ibu yakin kalian masih ingat karena beberapa kali kita selalu membicarakan materi mengenai majas dan majas ya. Ini majas, ada majas sinisme, ada majas metafora, personifikasi ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Ini mau ke toilet atau apa? Nggak jadi, oke. Nah, sekarang kita lihat tadi kan pertanyaan Dimas belum kita jawab. Sesuai dengan alur kita akan melihat contohnya dulu. Kita lihat contohnya. Cinderella. Ini contohnya ada teks Cinderella. Silakan dibaca dulu ya masing-masing. Kita lihat apakah ada struktur dan kebahasaannya. Oke, kita lihat ya. Dari teks tersebut, kira-kira apakah ada untuk strukturnya dibaca dulu. Silakan dibaca masing-masing. Kita lihat ya, kamu sudah membaca strukturnya. Apakah ada tidak strukturnya? Sudah? Coba diskusikan, boleh bertanya. Ini pengertiannya, kalian bisa sambil lihat bahwa oh ternyata kalau orientasi itu adalah sebuah penentu peristiwa. Boleh dicoret-coret ya kertasnya, silakan coret-coret. Kira-kira diberi tanda maksudnya yang termasuk orientasi apa, rangkaian peristiwa itu apa, komplikasi itu apa. Bukan. Klimaksnya ya? Sebelum jam 12 malam. Harus belum. Ini apa ini? Ini klimaks ya?
Nanti resolusinya yang mana? Solusinya Ya, bisa kan? Nanti dilihat untuk yang kebahasaannya di situ apa saja kebahasaannya. Mana kok pokoknya? Pinjam kali Mas. Coba. Kira-kira apa? Kebahasaannya nanti akan Ibu lihat juga ya, ada 3 ya. Dia menceritakan siapa di sini, sudut pandang ke orang keberapa, ya kan? Terus udah sudut pandang apa lagi tadi? Majas. Silakan majasnya. Ada majas apa aja di situ ya? Terus setelah itu uraian deskriptif. Dia menceritakan tentang apa? Ada ininya enggak? Ada yang menceritakan atau yang memberikan apa itu? Kayak fisiknya seperti apa gitu. Silakan dilihat. Ya. Bahasanya udah Nesh? Terus uraian deskriptifnya? Yang ada kan? Ada. Deskriptif? Ada. Yang mana? Bukan. Mana? Oh dari sini? Sampai sini? Yang merangkai itunya? Deskriptif itu kan yang ya mendeskripsikan kan, baik bisa dari fisik, iya ada nggak di situ? Gitu. Iya. Sudah bisa? Oh, kau bisa? Bisa? Ya. Nunggu bisa ya? Oke. Kevin bisa ya, sama Farel? Bisa, bagus. Ya. Ya. Boleh. Ya. Nanti bajunya rapihkan ya, dikancing. Ya. dituliskan seperti kayak struktur teksnya. Iya, ini orientasinya betul ini. Udah orientasi apa tadi? Rangkaian peristiwanya dari mana sampai mana? Memang kisah berlanjut. Ini kan kisah berlanjut serangkaian peristiwa tak terduga. Berarti kisah dari melanjutkan ini apa yang mana gitu. Bisa. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi itu adalah cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu. Ada nggak di sini? Coba lihat. Ini kan, nih sebenarnya ini latar waktu, bisa kan? Nanti itu bisa. Yang keempat, nanti apa keempat klimaks? Kalau klimaks itu apa? Puncak masalah. Puncak masalahnya apa? Ya? Nah, sudah selesai semuanya? Sudah? Nah, sekarang kita lihat ya, kita analisis bersama. Apakah permasalahan yang disampaikan oleh Dimas itu bisa terselesaikan oleh kita semua? Kita lihat. Yang pertama, itu adalah apakah di dalam sebuah teks yang kamu baca yang berjudul dengan Cinderella itu ada strukturnya? Ada? Ada. Dilihat dari mana strukturnya? Orientasinya paragraf keberapa? Coba acungkan tangan yang berani untuk menjawab. Silakan Philip. Struktur teksnya Pak. Ya, strukturnya Di sini Pak. di sini aja. Oke. Jadi untuk orientasi ini struktur yang berjudul Cinderella ini, Ya. saya menemukan sebuah potongan teks yang memiliki
struktur dari salah satu cerpen yaitu orientasi. Ya. Terus baca teksnya seperti ini ya. Dahulu kala hidup seorang gadis bernama Cinderella yang tinggal bersama dengan ibu tiri dan saudara tirinya. Ibu dan saudara tirinya tersebut sangat kejam kepada Cinderella, bagaikan daging yang diberikan pada piranha. Ya. Itu sih, Bu. Itu adalah orientasi. Sekarang yang kedua strukturnya kira-kira yang mana? Bisa acungkan tangan. Yang kedua, setelah tadi kata Philip, orientasinya itu ada di paragraf pertama. Paragraf pertama, kalimat ke-1, kedua, dan yang ketiga. Sedangkan yang kedua itu adalah apa? Yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwanya apa coba? Coba Dimas. Rangkaian peristiwanya ada di paragraf kedua ini. Ya betul. Kalimatnya yang bisa menyebutkan itu apa? Suatu hari Bu Tiri dan saudara perempuan itu akan menghadiri sebuah pesta bola di sana. Ya. Sekarang yang ketiga, bagus, terima kasih Dimas ya. Yang ketiga itu apa? Komplikasi. Komplikasinya apa? Ada yang berani? Ya silakan. Komplikasi itu masih di paragraf 2. Masih di paragraf 2, betul. Yang kalimatnya? Namun Cinderella tidak diizinkan pergi oleh mereka. Betul. Jadi yang komplikasi itu ada masih di paragraf kedua, yang inti kalimatnya adalah namun Cinderella tidak diizinkan pergi oleh mereka. Sedangkan klimaksnya apa? Klimaksnya ya Orvala. Cinderella harus pulang sebelum tengah malam tiba. Ya, itu klimaksnya. Ternyata Cinderella tidak boleh pulang lebih dari pukul 12 atau tengah malam. Sekarang Ibu pengen dengar suara perempuan yang terakhir. Resolusinya apa? Yang berani perempuan. Ibu yakin kamu berani tapi malu. Nggak usah malu. Ya Nes, apa Nes? Pangeran menggunakan sepatu kaca itu untuk mencari Cinderellanya. Resolusinya adalah pangeran Menggunakan sepatu kaca yang ditinggal Cinderella untuk mencari Cinderella. ya, betul, di paragraf terakhir ya. Pangeran menggunakan sepatu kaca itu untuk mencari Cinderella. Itu adalah struktur. Berarti pertanyaan Dimas sudah kebayang ya. Berarti di dalam sebuah teks cerita pendek yang kita sekarang bahas, itu ada strukturnya. Nah, sekarang kita lihat kebahasaannya. Apakah ada tidak di dalam teks cerita Cinderella itu kebahasaannya? Kita lihat. Ada yang sudah selesai? Kira-kira sudut pandang orang keberapa yang ada di dalam cerita Cinderella itu, Dimas? Kenapa? Karena di sini menggambarkan tokoh Cinderella. Bagus. Sudut pandang orang ketiga karena menggambarkan seorang Cinderella. Nah, sekarang yang kedua apa? Uraian deskripsinya. Kira-kira apa? Ada yang berani? Yang menampilkan fisiknya? Siapa yang berani acungkan tangan? Dimas boleh, Dimas lagi. Di sini ada di paragraf kedua. Paragraf 3. Paragraf 3, kita lihat bersama-sama ya, paragraf 3. Yaitu Cinderella pun menggunakan gaun yang indah dan mengendarai kereta kuda. Cinderella pun menggunakan gaun yang indah dan menggunakan menggunakan kereta kuda. Berarti di sini sudah ada penampilan fisiknya ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu penggunaan majas. Ada nggak majas di situ? Siapa yang berani? Ada, Bu. Oh, Philip lagi. Ini kan jadi majasnya itu ada di paragraf 1, yaitu teksnya ibu dan saudara tirinya tersebut sangat kejam kepada Cinderella, bagaikan daging yang diberikan pada piranha, dan itu jenis majas metafora. Bagus, 1. Kira-kira di teks yang lain ada nggak? Ada yang berani? Coba Zafa. Ada majas apa lagi? Majas yang kedua di sini ada di dalam paragraf kedua. Kalimatnya yaitu Cinderella pergi bagaikan batu yang lepas dari ketapel, berangkat secepat kilat. Itu majas apa? Dalam majas Simile. Simile, betul. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, betul ya. Berarti ada 2 majas di situ kan. Yang tadi pertama majas apa, Philip?
Metafora. Metafora yang kedua simile. Berarti sudah terjawab ya pertanyaan Dimas ya, bahwa di dalam sebuah teks cerita pendek pasti ada struktur dan kebahasaannya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Selanjutnya, karena kalian sudah paham, kita lihat untuk selanjutnya apa. Sebelum itu, apakah ada yang mau bertanya? Ya, Andini. Kalau struktur dan kebahasaannya cuma di cerpen doang atau ada di yang lain? Ya, kita dengarkan ya. Tadi kan permasalahan dari Dimas sudah terselesaikan. Sekarang dari Andini. Pertanyaannya bagus. Apakah struktur dan kebahasaan ini hanya ada di cerita pendek saja? Apakah ada di teks yang lainnya? Kita lihat. Ibu akan mencoba memberikan sebuah LKPD. Di situ ada sebuah teks ya. Teksnya tidak akan Ibu beritahu jenis apa teks tersebut. Silahkan kamu lihat, analisis. Apakah teks tersebut ada strukturnya atau kebahasaannya, ada atau tidak? Bisa dipahami sampai sini? Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan tinggal lihat ke belakang untuk Adit dan ini silakan lihat ke belakang. Atau Gungge pindah ke tengah, boleh ke sini Gungge. Di sini nih Gungge. Sambil Ibu menyiapkan untuk LKPD-nya. Kalau ada yang mau bertanya bilang ya. Nih LKPD-nya. Bukan. Terima kasih Bu. Ya. Ini LKPD-nya ya. Ya, sama-sama. Nih LKPD. Ini LKPD-nya. Oke. Silakan kerjakan sesuai dengan temannya ya. Silakan didiskusikan sama temannya. Ya. Sok diskusi. Kalau misalkan ribut diskusi nggak jadi masalah ya. Silakan saling bertanya, saling berdiskusi. Silakan sambil kalian berdiskusi nanti ada penilaian dari Ibu, baik itu penilaian kelompok maupun penilaian individunya. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan aktif. Setelah itu nanti kalian bisa Ibu nilai secara pribadi dan kelompok. Waktunya hanya 20 menit ya. Silakan dikerjakan. Bisa? Ya. Nanti setiap kelompok dipersiapkan untuk perwakilan membacakan jawabannya masing-masing ya. Nanti ada yang kebagian struktur bagian orientasinya dan sebagainya.
Ada alasannya kan? Silakan waktu
waktunya masih ada beberapa menit lagi. Sok silakan. Paragraf keberapa? Orientasi itu yang menggambarkan cerita. Apa? Bisa kan orientasi ya? Bisa, Bu. Nah, ini rangkaian peristiwa. Ini boleh dicoret-coret. Boleh. Boleh coret-coret juga nggak apa. Itu kan lembar jawaban kamu. Nanti dikumpulkan lembar LKPD-nya ya, hasilnya dikumpulkan. Komplikasi udara, peristiwa udara. Ini resolusi nih, karena akhirnya masalah. Nah, ini komplikasi masalah ini di bawah. Komplikasi. Hingga satunya alam masih setelah bulan. Dalam bulan. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Ada majasnya? Ada tiga. Sama hiperbola kan? Hypersonifikasi itu kan ada coba Coba dilihat lagi, dibaca lagi, ada apa tidak? Udah ditandain sama kamu kan tadi kan? Isi majasnya. Udah Nesh? Bisa Nesh? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Nanti perwakilannya dipersiapkan. Siapa yang akan membacakan hasil dari diskusi kalian? Bisa semuanya? Bagus. Jadi paham ya apa yang disampaikan ya? Nanti kita selesaikan. Apakah di dalam pertanyaan tadi Andini bisa terselesaikan? Bisa terjawabkah permasalahannya? Jawabannya apa? Kita buktikan bersama-sama. Coba alasannya apa nanti? Karena kayak terdapat berlebihan. Yang apa yang berlebihan? Misalnya di metafor ada metafor. Misalnya Ya bagus. Sok sekarang diskusikan sama temannya seperti apa.
Ya, sudah? Ada yang masih belum selesai didiskusikan? Silakan, boleh, masih ada waktu ya. Silakan didiskusikan dulu. Waktunya 6 menit lagi. Silakan. Yang sudah dipersiapkan yang akan ke depan itu siapa, dan bagi yang belum silakan diselesaikan. Philip, gimana, bisa Philip? Bisa, bagus. Siapa kelompok ini yang mau maju, Philip? Oh, bagus, ya. Kelompok ini siapa yang mau maju? Kevin, bagus Kevin. Kamu siapa kelompok ini yang maju? Oh, bagus Fatul. Ketua kelas. Ini siapa yang mau maju? Ria. Oh, Ria, iya. Kelompok Dimas siapa yang mau maju? Dimas apa Orvala? Oh, Dimas. Ya sok atuh. Sultan siapa yang mau? Enggak apa-apa. Dimas aja Dimas. Oh, Orvala udah pinter. Sarang Karasep. Ya, sudah ya. Ya, waktunya 2 menit lagi. Silakan siap-siap ya yang akan ke depan. Di bawah yang akan dibacakannya ya. Silakan apapun itu di bawah saja. Apakah Bu, saya catatnya atau mengerjakannya masih di kertas yang oret-oretnya, nggak apa-apa. Yang penting nanti pada saat dikumpulkan sudah dirapikan. Syukur-syukur semuanya di tempat LKPD tersebut lebih bagus. Jadi nggak ada waktu lagi untuk menulis. Kalian menulisnya di LKPD kan? Ya. Udah? Kita tunggu kelompoknya Nesya masih menulis, kelompoknya Kevin juga masih menulis. Kita lihat ya, masih berdiskusi sedikit lagi. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Dipersiapkan semuanya. Nanti pada saat teman kamu sedang presentasi, tolong diperhatikan apakah jawabannya dengan kalian sama atau tidak. Kita lihat ya. Kalau ada yang berbeda, kita diskusikan bersama-sama. Ya, waktunya selesai. Kita lihat, sudah ya, waktunya selesai. Silakan kita mulai. Duduknya silakan lihat ke depan. Gungge boleh lihat ke depan. Boleh di situ juga tapi lihatnya ke depan Gungge. Nah, gitu. Nah, sekarang karena diskusinya sudah selesai, kita lihat hasil diskusi kalian. Satu kelompok, 1 orang yang maju untuk mempresentasikan jawabannya. Jadi contoh, yang Kevin dia bagian untuk orientasi, untuk yang Philip itu apa? Rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, klimaks, dan yang kelima, resolusi. Nanti kita lihat lagi yang kebahasannya. Untuk yang orientasi silakan Kevin, kelompok Kevin. Di bawah saja yang tadi yang mana ininya. Ya, silakan didengarkan semuanya ya. Struktur orientasi ada di paragraf ke-1 dan 2. Dalam teks. Orientasi. Dalam teks. Wanita berwajah penyok oleh perhatian kumala. Ya betul. Berarti ada di mana jawabannya? Ada di paragraf. Di paragraf 1 dan 2. Paragraf 1 dan 2. Coba apa bacakan? Ini ya, Bu. Ya. Seperti apakah rasanya hidup menjadi orang yang tak dimaui? Tanyakan pertanyaan ini padanya. Jika dia bisa berkata-kata, maka yakinlah dia akan melancarkan jawabnya. Konon dia lahir tanpa diminta, korban gagal gugur kandungan dari seorang perempuan permen karet yang dibuang jika
sudah tidak manis sinu hasil sebuah hubungan gelap yang dilaknat warga dan Tuhan. Oke. Ada yang sama jawabannya atau jawabannya sama semua? Ya, bagus. Terima kasih Kevin ya. Tepuk tangan untuk Kevin. Untuk yang kedua, kelompok kedua, silakan kelompok Philip. Ya, silakan kelompok Philip. Ya, di bawah aja. Strukturnya bagian apa, Philip? Untuk ini strukturnya bagian rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Ada di paragraf berapa saja? Di paragraf 3 sampai 12. Ya, bagus. Intinya saja, Philip. Pada paragraf 3 teksnya yang kayak seperti ini ya. Ya. Suatu hari yang biasa, siang terang dan wanita berwajah penyok tengah keliling kampung sendiri saat anak-anak kecil sepulang sekolah itu mulai mengekori dan menyambut punggungnya di belakang. Itu aja. Ya, itu berarti dari paragraf 3 sampai 12 disebut sebagai rangkaian peristiwa. Apakah ada yang sama seperti Philip jawabannya? Sama, bagus. Tepuk tangan untuk Philip. Terima kasih Philip. Selanjutnya kelompok 3, Dimas. Bagian komplikasi, silakan Dimas. Jangan terlalu belakang. Depan sini. Komplikasi. Nah, teks komplikasi ini ada di paragraf ketiga 13 sampai 14. Nah, contohnya itu ada dia tidak pernah bosan, tetapi langit tetap hujan. Rembulan terus menangis, tetesan air masuk dari celah atap ruangan pasung yang menjadi bocor. Menimpa kepala wanita berwajah penyok dan membuat dirinya kebasahan. Nah, alasannya kenapa saya memilih itu sebagai teks komplikasi yaitu wanita berwajah penyok mengira rembulan menangis sehingga wanita berwajah penyok pun ikut menangis. Ya, terima kasih. Apakah ada yang sama jawabannya atau sama semua? Sama ya, berarti intinya kalau struktur mungkin sama-sama saja. Berarti itu jawabannya. Tepuk tangan untuk Dimas. Terima kasih kelompok Dimas. Selanjutnya kelompok 4. Silakan Ria, dan nanti persiapkan kelompok 5. Dan kebahasannya hanya 3 kelompok. Silakan siapa yang berani untuk ke depan. Yang keempat ada klimaks, itu ada di paragraf ke-15. Teksnya itu wanita berwajah penyok memanggil tanpa diketahui siapapun. Ya, bagus. Sama ya jawabannya ya? Sama, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Ria. Terima kasih Ria. Terakhir untuk struktur ada di kelompok 6. Silakan Fatul. Oh, kelompok 5 maksudnya, bukan kelompok 6. Ya, struktur yang kelima ada resolusi. Ada di paragraf ke-16 sampai 17. Ya, yang intinya wanita berwajah penyok senang bersahabat dengan rembulan. bagus. Tepuk tangan dulu untuk Fatul. Ya. Terima kasih untuk struktur, berarti sudah kejawab semua ya, sudah terjawab semua. Sekarang untuk kebahasannya, siapa yang berani untuk kebahasannya? Acungkan tangan saja. Ya, kebahasan di yang tadi. Ya Andini, coba Andini ke depan. Kebahasannya ada 3, apa saja? Silahkan. Nanti siapkan Zafa ya untuk kebahasaan selanjutnya. Kebahasannya ada sudut pandang. Ya. Bukti kutipannya. Jika dia bisa berkata-kata, maka yakinlah dia akan melancarkan jawabannya. Alasannya terdapat kata dia. Jadi sudut pandang orang keberapa? Ketiga. Terima kasih. Terima kasih Andini, kelompok Andini. Tepuk tangan dulu untuk Andini. Selanjutnya uraian deskriptif dan majas silakan oleh kelompok Zafa. Silakan lihat jawabannya apakah sama atau tidak ya. Ya. Untuk uraian deskriptif, bukti kutipannya yaitu wanita berwajah penyok telah lupa bahasa tanpa ia pernah benar-benar menguasainya. Wanita berwajah penyok berpikir bahwa rembulan sedang menangis, maka dia ikut menangis pula. Kesedihan mendalam sahabatnya dan sekali lagi dengan bahasa yang hanya bisa dia mengerti. Dirinya berusaha membujuk bulan dan menghiburnya. Alasannya?
Alasannya karena cerita ini memperlihatkan ciri fisik seorang wanita yang berwajah penyok dan berhati baik. Ya, betul. Majasnya apa saja di situ? Majasnya ada 3, yaitu simile, metafora, dan personifikasi. Ada buktinya? Ada. Coba. Yang majas simile adalah korban gagal gugur kandungan dari seorang perempuan permen karet yang dibuang jika sudah tidak manis lagi. Ya, bagus. Majas metaforanya adalah orang-orang mengira itu suara kuntilanak kejadian penghuni kuburan. Tuh. Dan yang terakhir ada majas personifikasi, yaitu siang telah menjelang. Ini berarti rembulan telah pulang ke rumahnya setelah semalam bersembunyi di balik awan sambil menangis. Ya, bagus. Terima kasih Zafa. Tepuk tangan untuk Zafa dulu. Terima kasih. Ya, semua sudah mempresentasikan hasil dari jawaban kalian semua. Jadi sekarang Ibu mau bertanya, apakah selain teks cerita pendek yang tadi Cinderella, apakah ada struktur dan kebahasaannya? Ada. Berarti di dalam sebuah teks biasanya pasti ada struktur dan kebahasaannya. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Nah, sebelum Ibu mengakhiri dari kegiatan ini, sebentar ya. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ingin mengulang kembali gitu ya. Jadi strukturnya ada berapa macam? Ada 5. 1, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, klimaks, resolusi. Kebahasannya ada berapa? 1, sudut pandang, uraian deskriptif, 3, dan majas. Bisa dipahami sampai sini ya? Ada yang masih belum paham? Tidak. Kalau tidak silahkan buka gawainya. Silakan buka gawainya. Silakan buka ya. Ibu akan memberikan gawai Ibu. Ibu akan memberikan sebuah link, silahkan dibaca atau di share ya sama Fatul ya. Sebentar. Silakan untuk di-share. Ada? Ini Mas ada? Lihat grup kelasnya ya, grup kelasnya dilihat. Nanti akan dikirim sama ketua kelasnya. Ada ya Fatul ya? Ya, sok. Silakan kerjakan, waktunya hanya 10 menit. Dimulai. Silakan kerjakan dengan baik ya. Ada yang masih belum bisa masuk ke link Google Form-nya? Sudah masuk semua ya?
Ya. Silakan dibaca dengan teliti ya. Biasanya kalau bahasa Indonesia teksnya kan panjang, pertanyaannya cuma sedikit. Nah, kalian harus belajar untuk membaca lebih teliti lagi. Jangan terburu-buru. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Dikerjakannya masing-masing ya, karena ini kan soal evaluasi. Jadi apakah kalian paham atau tidak dilihat dari hasil soal evaluasi ini. Jadi dikerjakan masing-masing, tidak berdiskusi dengan temannya. Bisa tidak bisa harus dikerjakan secara mandiri.
Sudah, bacanya jangan begitu. Sok. Waktunya selesai, silahkan diakhiri, gawainya disimpan kembali. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu ingin bertanya ya. Kira-kira menurut Dimas ya, karena ini masih ada penilaian secara mandiri ya. Menurut Dimas, pelajaran hari ini yang kita dapat tentang apa saja? Tentang teks cerpen. Teks cerpen, bagus. Lalu menurut Amanda, teks cerpen itu ada berapa? Ya, ada 5. 1, 2, 3. Resolusi, bagus. Menurut Philip, ada apa lagi yang kita dapat hari ini selain struktur? Kita mendapatkan kebahasaan dari teks cerpen. Kebahasannya ada berapa Orvala? Ada 3. 1, 2, 3. Majas, betul ya. Nah, sekarang menurut kalian ya, menurut Vina, perasaan kamu hari ini bagaimana setelah belajar cerita pendek? Perasaan kamu gimana? Apa? Senang. Lah apa? Senang karena mendapat ilmu baru. Sedangkan coba menurut Philip, gimana Philip? Untuk pembelajaran ya, ini, kamu gimana perasaannya? Saya merasa sangat senang sekali karena saya mendapatkan ilmu baru tentang teks cerpen yang awalnya nggak tahu, jadi tahu tentang strukturnya, kebahasaannya. Ya, bagus. Ternyata menurut Philip dan Vina bahwa setelah melalui pembelajaran teks cerita pendek mereka merasa senang. Sekarang menurut menurut kalian semua ini Maya, bukan menurut 1-2 orang. Menurut semua, apakah hari ini kalian senang? Ya, bagus. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Fatul. Tapi sebelum berdoa, silakan lembar LKPD-nya dikumpulkan di mejanya ya. Nanti Ibu yang akan ambil. Mana lagi? Sok sini. Nggak apa-apa, sini. Lembar LKPD-nya silakan. Udah. Mana? Oke. Ini yang tadi cerpen ya. Oke, sok. Siap. Terima kasih. Baik. Karena semuanya sudah dari alur pembelajaran ini, kita dari contoh sampai evaluasi sudah diselesaikan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan bukunya dimasukkan dulu, dirapikan, kita selesaikan pembelajaran hari ini. Yuk. Sudah siap? Orvala sudah? Dah, siap. Silakan Fatul untuk memimpin doa ke kegiatan hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran dalam apa ini kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian langsung pulang ke rumah, tidak ada yang bermain dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.